dusun digadekan. Yang ini ya. 20 juta. Yang TPU tercecer bahasanya. TPU tercecer bahasanya. Satu lagi yang aset desa Tanah Kandes dengan luas 20.950 dijadikan duit juga, sewanya dimakan dia juga. Dari Pak Kades ya? Ya. Ini semua bukti-bukti lengkap Pak ya? Kami ini nggak coba kami ini. Iya. Dukung transparansi. Dugaan penyelewengan aset tanah kas Desa Abung Jayo menguak, BPD dinilai tak netral. Lampung Utara, 8 Juli 2025, aroma tak sedap dari dugaan penyimpangan aset tanah desa kembali menyeruak ke permukaan. Selasa dini hari, pukul 8.07 WIB, tim investigasi media mendatangi kediaman warga Desa Abung Jayo, tepatnya di rumah Bapak MLD, dalam rangka silaturahmi sekaligus menggali informasi akurat terkait isu penggelapan aset tanah kas desa yang menyeret nama Kepala Desa Suroto. Berdasarkan keterangan sejumlah sumber, termasuk mantan perangkat desa dan warga setempat, terdapat dugaan kuat penggelapan 3 sertifikat tanah milik desa. Salah satunya adalah bangunan balai dusun yang diduga telah digadaikan sebesar 20 juta rupiah, sementara satu aset lagi berupa lahan tempat pemakaman umum, TPU, disebut tercecer. Tidak berhenti di situ, aset lain berupa tanah kas desa, TKD, seluas 950 meter persegi diduga disewakan dan hasilnya tidak jelas kemana mengalirnya oleh Kades Suroto. Tim media pun menelusuri lebih jauh dan mengonfirmasi langsung kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Abung Jayo, Bapak Selamat. Namun sayangnya, jawaban yang diterima terkesan normatif dan tidak menjawab substansi persoalan. Padahal, sebagai representasi masyarakat, Ketua BPD seharusnya bersikap jujur, transparan, dan berdiri di tengah demi menjaga kepentingan warga desa. Jadi sedikit aja Pak Selamat, berapa kira-kira kerugian menurut perkiraan kita yang dialami masyarakat? Desa itu mungkin ya sekitar 110 sampai 150-an ya, ada bangunannya soalnya. Kalau yang BUMDes? BUMDes itu 2 hektar. Cuman itu nggak jelas itu apa digadaikan apa asli nggak tahu. Cuman kami pun beliau ini nggak, artinya kalau lahan itu diolah Pak, baik kerugian materialnya berapa, tafsiran dari pihak Pak? Dari BPD. BPD. Jadi kan kita nggak bisa ngolah. Jadi kerugian material itu kan yang digadai itu kan balai dusun, tanah balai dusun, bukan ini, bukan lahan. Kalau sertifikat BUMDes itu belum jelas ini kedudukannya di mana, apa termasuk yang tergadai juga, karena kan nggak ada bukti. Apa selip di rumah dia atau mungkin tergadai tapi iya, jadi itu sudah berapa tahun kalau untuk BUMDes itu? Oh, nggak tahu Pak. Tapi dari dulu yang tanah balai dusun ini aja kami tahu setelah beredar kwitansi pembayaran 20 juta itu digadaikan 20 juta teman. Termasuk pajak-pajak masyarakat itu ya? Kalau pajak itu di tahun 2004 berdasarkan laporan dari pihak ini, dari teman-teman yang ada di perangkat desa sini, itu pajak tahun 2004 itu sempat dipakai 10 juta. Sampai sekarang belum dibayarkan, maka dari itu keluhan dari teman-teman pemerintah desa ini supaya segera dibayar agar tuhir yang di tahun 2005 segera dibagikan, dan itu pun sudah saya sampaikan di jauh-jauh hari sejak bulan 4 kalau saya. Semestinya BPD bersuara jernih dan membela kepentingan masyarakat desa, bukan malah seperti menutupi kekeliruan, ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya. Ironisnya, berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa Ketua BPD juga memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan tanah kas desa. Ia disebut menggarap lahan desa dengan tarif sewa yang jauh di bawah standar harga pasar wilayah Abung Jayo. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar akan integritas dan independensi BPD dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Masyarakat kini menunggu tindak lanjut dari aparat pengawasan dan pihak berwenang untuk menyelidiki kebenaran informasi ini. Mereka berharap transparansi dan keadilan dapat ditegakkan demi menjaga marwah dan amanah pengelolaan aset desa yang seharusnya menjadi milik bersama. Redaksi Tim Investigasi Target News TV.